Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 90. Kitabus Shalah Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 90. Selalu niat karena Allah, ya rajuna rahmatahu wa ya khafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, babnya sholat. Fi marabidil ghanami, di dalam kandangnya kambing. Di dalam kandangnya kambing. Nomor hadis 90. Kitabus Shalah. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin, qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Su'ban Abi Tayyah an Anas, qala berkata siapa Anas. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli, salat siapa Nabi fi marabidil ghanami, di dalam kandangnya kambing. Sumasami itu kemudian mendengar aku Abi Tayyah pada Anas, ba'du setelah itu yaklu berkata siapa Anas. Karena ada siapa Nabi iku yusolli, salat siapa Nabi fi marabidil ghanam, di dalam kandangnya kambing. Qabla anna yubna, sebelum jika dibangun apal masjidu, masjid. Jadi ketika Nabi datang di Madinah, ini ceritanya bahwa Nabi itu sholat itu di kandangnya kambing. Di kandangnya kambing. Ceritanya begitulah. Cerita berikutnya bahwa Abi Tayyah itu mendengar lagi pada Anas, Nabi sholat di kandangnya kambing itu sebelum dibangunnya masjid. Nah, sebelum bangun masjid, sholatnya di kandang kambing itu. Berarti kandang kambing itu boleh untuk sholat, dan kotoran kencing dan kotorannya kambing itu tidak najis. Boleh. Babus sholati, babnya sholat fi mawadhi'il ibil, di dalam kandangnya unta. Nomor hadis 91. Hadatsana Shadaqah ibnu Fadl, qala berkata siapa Shadaqah. Akhbarna Sulaiman ibnu Khayyan, qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Ubaidullah an-Nafi, qala berkata siapa Nafi. Ra'aitu, melihat aku Ibnu Umar pada Ibnu Umar. Yusolli, salat siapa Ibnu Umar. Ila ba'irihi, pada untanya Ibnu Umar. Maksudnya aku melihat Ibnu Umar itu sholat, nah di depannya itu, di kiblatnya itu ada untanya diletakkan di arah kiblatnya, kemudian Ibnu Umar sholat itu. Jadi untanya di antara Ibnu Umar dan Baitullah. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Umar. Ra'aitu, melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, mengerjakan siapa Nabi pada kelakuan, pada tingkah.
Saya mengerjakan begini ini karena saya melihat Nabi juga begitu. Jadi Nabi sholat, nah, di depannya Nabi itu untanya Nabi. Jadi di arah kiblatnya Nabi itu ada untanya Nabi. Nabi sholat di situ Pak, seperti menghadap unta. Tapi tidak, tetap sholat itu menghadap pada Baitullah. Babuman babnya orang sholat yang sholat siapa man wakut damau dan depannya orang ikut tanurun pawon. Tanur pawon. Pawon itu yang untuk masak itu. Kalau sekarang ya kompor. Aunarun atau api, ausaiun atau sesuatu. Mima dari apa-apa yuk batu yang disembah apama. Faroda maka menghendaki siapa man bi dengan solat wajah Allah, wajahnya Allah Ta'ala yang maha tinggi atau maha luhur. Di solat, orang solat di depannya itu ada pawon atau api atau sesuatu yang disembah selain orang Islam. Api kan disembah oleh orang Majusi, orang-orang musyrik itu menyembah pada berhala-berhala. Ada yang penyembah matahari. Nah ini sholat di depannya itu ada sesuatu yang biasa disembah, api atau patung, berhala, tapi hatinya itu mengharap wajahnya Allah, karena Allah. Waqala dan berkata siapa Zuhriyu ahbarona Anas, qala berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat didatangkan alaya atasku Nabi apa naru neraka, wana dan aku Nabi ku usoli solat aku. Nabi bersabda bahwa saya, jadi neraka itu didatangkan pada saya ketika saya sholat. Maksudnya Nabi bisa melihat langsung keadaan neraka pas sholat itu, sholat gerhana. Nomor hadis 92. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Zaid ibni Aslam an Atta ibni Yasar an Abdillah ibni Abbas qala berkata siapa Abdillah, in khosafat gerhana apa samsu matahari, fasola maka solat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi, uritu diperlihatkan aku annaro pada neraka, falam ara maka tidak melihat aku Nabi mangdoran pada pandangan, kalyaumi seperti hari ini kotu sama sekali, afdoa yang lebih jelek. Di ketika itu Nabi sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari karena matahari gerhana. Sholat gerhana matahari. Nabi sholat gerhana. Setelah sholat Nabi berkata, saya itu diperlihatkan pada neraka. Dan saya tidak melihat pandangan yang lebih jelek sama sekali seperti hari ini. Jadi ini pandangan yang paling jelek yang pernah dipandang oleh Nabi. Neraka, isinya apa? Fa inna aksara ahliha an-nisa. Kebanyakan ahli neraka itu perempuan.
Iya, jumlahnya banyak perempuannya. Babu karohiyati. Bab kebenciannya as-sholati sholat fil maqabiri di dalam kuburan, maksudnya di area kuburan. Dalam kuburan maksudnya di area kuburan, tidak sholat di dalam kuburan dalam tanah, itu tidak, di area kuburan. 93. Hadatsana Musaddadun, qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Yahya an Ubaidillah, qala berkata siapa Ubaidillah. Ahbaroni siapa Nafi'un an Ibni Umar anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, ijalu menjadikanlah kalian fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian min sholatikum dari sholat kalian. Wala tatakhidu dan jangan menjadikan kalian pada rumah kuburon seperti kuburan. Nabi bersabda, rumahmu jadikanlah tempat untuk sholatmu. Sholat apa? Sholat sunnah maksudnya di sini, bukan sholat wajib. Sholat sunnah, karena khairus sholatikum fi buyutikum illa maktubah. Baik-baik sholat itu di rumahmu kecuali sholat wajib. Fa inna sholatal maktubatu fil masjidi. Sungguhnya sholat wajib itu di masjid paling baik, maksudnya begitu. Jangan sampai engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya di sini kuburan itu tidak tempat untuk sholat. Berarti kalau rumahmu itu dibikin seperti kuburan berarti tidak dibikin sholat. Berarti ratanggo sholat itu seperti kuburan, karena kuburan itu tidak boleh untuk sholat. Maksudnya sholat selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, itu monggo boleh, dan Nabi pernah melaksanakan itu ketika tukang sapunya Nabi meninggal. Nabi tidak dikabari itu, tukang sapu masjid maksudnya. Mana ini marbot kok nggak kelihatan? Oh, tadi malam meninggal Nabi, tapi kami khawatir mengganggu engkau. Sudah kami kubur tadi malam Nabi. Loh, di mana? Tunjukkanlah. Tunjukkan, terus Nabi sholat jenazah, sholat gaib di kuburan. Itu boleh. Kalau yang dimaksud ini tidak boleh sholat untuk yang memakai rukuk dan sujud ya. Ya, 200 lah. Gitu ya. Jadi jadikanlah rumahmu tempat sholat, jangan seperti kuburan, tidak pernah untuk sholat. Maksudnya di sini karohiyati sholati fil maqabir itu begitu, bahwa menunjukkan bahwa rumah yang tidak dipakai sholat itu seperti kuburan, karena kuburan itu dibenci untuk sholatnya. Maka jangan seperti kuburan. Jadi karena di rumah boleh sholat sunnah. Sholat wajib ya kadangkala kalau terlambat gitu. Kalau bisa itu sholat wajib itu ya di masjid. Diusahakan di masjid. Paling tidak itu ya subuh gitu. Subuh berjamaah di masjid.
Kalau duhur dan asar bahasanya masih di tempat pekerjaan, tidak ada masjid ya. Ya subuh, maghrib dan isya. Padahal maghrib isya itu kan dekat itu waktunya. Sambil deres-deres baca Quran, baca maghrib, nah maghrib deres sudah isya itu. Ya paling utama ya 5 waktu itu di masjid. Belum punya masjid Ustadz, bikin masjid aja. Tanahnya itu di Sudong masjid. Belum punya dana, Allah dana itu bisa jalan. Niat saja bisa. Niat bikin punya modal sedikit, belikan apa itu bahan bangunan. Nanti kan tetangga bikin apa mas? Masjid ini ya, renovasi atau bikin baru monggo. Jadi tuh, insya Allah nanti mengalir itu dana, jangan takut. Karena saya sudah mengalami itu, bikin masjid dengan modal 1.500.000. Alhamdulillah jadi, saya tingkat. Babus sholati, babnya sholat fi mawadhi'il khosfi, di dalam tempat amblas itu ya ambles itu, wal adabi dan siksa, maksudnya ya sholat di tempat yang tempat itu pernah terjadi siksaan, baik amblas dan siksaan yang lain. Wa'idkaru dan disebut apa hadis anna alian sungguhnya Ali radhiyallahu anhu kariha benci siapa Ali as-sholata sholat bi khosfi di tanah amblas bi Babila tanah Babil. Jadi, kalau diceritakan bahwa Ali itu benci sholat di tempat amblas di tanah Babil itu. Babil itu termasuk tempat di Irak sana. Pernah terjadi siksaan di Ambleske itu, di suatu tempat di Babil itu. Lah Ali benci kalau sholat di bekas tempat yang dijatuhkan siksa dari Allah itu. Nomor hadis 94. Hadasna Ismail ibnu Abdillah qala berkata siapa Ismail hadasani Malik an Abdillah ibni Dinar an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi la tadkhulu jangan masuk kalian ala haula'il mu'adzabina atas mereka orang-orang yang disiksa. Maksudnya atas mereka tempatnya orang-orang yang disiksa. Ila kecuali antakunu jika ada kalian bakina orang yang menangis. Fa'ilam takun maka jika tidak ada kalian iku bakina orang yang menangis yo fala tadkhulu maka jangan masuk kalian alaihim atas mereka orang-orang yang pernah disiksa. La yusibukum supaya tidak menimpa pada kalian apa-apa sobom yang menimpa hum pada mereka. Di Kanjeng Nabi bersabda, kalian jangan sampai masuk atas mereka yang tempatnya disiksa.
mereka di tempatnya disiksa. Jangan masuk. Wah, saya tamasya fantasiru fil ard. Itu larangannya Nabi, kecuali kalau kamu di situ itu bisa menangis karena takut atas siksaan yang telah ditimpakan pada mereka di situ. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk kalian atas mereka, supaya tidak menimpa pada kalian apa-apa yang telah menimpa pada mereka. Nah, itu nasihatnya Nabi pada kita. Jadi kalau memasuki wilayah yang pernah disiksa oleh Allah warganya itu, ya sebaiknya kamu jangan masuk di situ. Kecuali kamu masuk di situ bisa menangis karena takutnya siksanya Allah yang begitu dahsyat. Ya, yang sukanya plesir-plesir itu, piknik itu, piknik luar negeri itu ya. Wah, aku ingin piknik jejak Rasul, boleh. Tapi ketika melihat kaum di situ yang pernah ada, telah dulunya disiksa oleh Allah, ya jangan masuk ke kampung itu. Babus sholati, babnya sholat fil bayatin di dalam gereja. Waqala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, inna sungguhnya kami la nadkhulu, tidak masuk kami, karena aisakum pada beberapa gereja kalian, min ajlit tamasili, dari arahnya gambar mentol atau patung, alati yang via di dalam gereja, apa suaru gambar patung. Wakana, dan ada siapa Ibnu Abbas yusoli salat, siapa Ibnu Abbas fil biati di dalam gereja, ila kecuali biatan gereja, via di dalam gereja, tamasilun gambar mentol. Kalau di situ ada, ndak sholat di situ. Di sholat di dalam gereja. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak masuk pada gereja-gereja kalian dari arahnya. Penyebabnya itu di dalam gereja itu ada gambar mentol. Di dalam gereja itu. Dan Ibnu Abbas ketika sholat di dalam gereja, dia tidak akan sholat di dalam gereja itu kalau di dalam gerejanya itu ada gambar mentol. Masuk gereja kok ndak ada gambar mentolnya, sholat. Ini umumnya gereja itu ada gambar mentolnya, yaitu patung Yesus. Ya, biasanya patung Yesus itu di dalam gereja itu ada besar yang sedang disalib itu. Gambar mentolnya itu. Kalau di situ ada ya ndak masuk. Itu Ibnu Abbas begitu. Nomor hadis 95. Hadasna Muhammadun kula Muhammad abarna abda an Hisyam bin Urwah an Nabi an Aisyah anna Ummu Salamah zakarat, menuturkan siapa Ummu Salamah li Rasulillah, bagi utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, kanisatan gereja,
Ra'at yang melihat siapa Ummu Salamah pada gereja. Bi ardil Habasah di tanah Habasah. Kalau dikatakanlah pada gereja itu Maria, maksudnya gereja Maria. Fadzakarat maka menuturkan siapa Ummu Salamah lau pada Nabi. Ma apa-apa ro'at yang melihat siapa Ummu Salamah. Via di dalam gereja minas suari dari gambar mentol. Nah, Ummi Salamah itu menuturkan pada Nabi bahwa dia melihat gereja di tanah Habasah. Namanya gereja itu Maria. Nah, kemudian Ummi Salamah menuturkan pada Nabi bahwa dia melihat di dalam gereja itu ada gambar mentol, patungnya. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika demikian itu mereka, iku kaumun kaum, idza mata ketika mati, fihim di dalam mereka siapa abdus soleh hamba yang soleh, au rajul soleh atau rajul yang soleh, bano membangun mereka, ala qabri atas kuburan mereka, masjid dan masjid, waswaru dan membikin gambar mentol mereka via di dalam gereja. Tilkis suari demikian itu gambar. Ulaiki mereka itu mereka yang bikin itu. Iku siralul khalqi sejelek-jeleknya makhluk. Indallah di sisi Allah. Nah. Ummi Salamah menuturkan pada Nabi bahwa dia melihat gereja di tanah Habasah. Nah, Ummi Salamah itu berkata lagi, Ummi Salamah berkata bahwa gereja itu dikatakan namanya Maria, gereja Maria. Kemudian Ummi Salamah bercerita bahwa pada Nabi bahwa dia melihat di dalam gereja itu ada gambar mentol. Maka Nabi bersabda, mereka itu yang bikin gambar mentol itu kaum ketika meninggal di dalam mereka kaum siapa abdus soleh, hamba yang soleh atau laki-laki yang soleh, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid dan patung. Maka orang yang bikin patung itu sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Lah karena dia dipaksa besok untuk mengisi nyawanya pada yang dibikin itu. Jadi ya profesi bikin patung ya sebaiknya jangan, putra putrinya jangan sekolah dengan seni patung ya, atau berarti menanam amal jelek yang jariah nanti.
Babun bab nomor hadis 95 ya. Hadatsana Abul Yaman qala Abul Yaman abarna Su'aib an Zuhri qala Zuhri ahbarani Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah ana Aisyah sungguhnya Aisyah wa Abdullah dan Abdullah ibn Abbas qala berkata keduanya lama nazala ketika turun bi Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam taufiqo mengerjakan siapa nabi yatrohu buang siapa nabi khomisotan pada selimut lahu bagi nabi. Ala wajhi atas wajahnya nabi, depannya maksudnya. Faidak tamam maka ketika sumuk, sumuk itu bahasa Jawa ya, sumuk itu gerah. Gerah itu bahasa Indonesia tapi bisa Jawa bisa. Ketika gerah biya dengan selimut kasafa maka membuka siapa nabi pada selimut an wajhi dari wajahnya nabi. Faqala maka berkata siapa nabi bahwa ada nabi ku kadzalika demikian itu laknatullah semoga melaknati siapa Allah ala Yahudi atas orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani ittakhadhu mengambil mereka kuburo ambiyaihim pada kuburannya nabi-nabi mereka masajidah tempat masjid yukhadiru menakut-nakuti mereka ma pada baba asobau yang menimpa kok asobau tuh masonau yukhadiru menakut-nakuti siapa nabi masonau apa-apa yang menimpa mereka. Jadi Abdullah bin Abbas dan Aisyah itu berkata keduanya ketika Nabi dituruni ayat gitu, maka Nabi segera mengerjakan membuang selimutnya atas wajahnya Nabi. Maka ketika di situ gerah atau sumuk dengan selimut, Nabi membuka itu selimut dari wajahnya Nabi. Faqala maka kemudian Nabi berkata, demikian itulah laknatullah, laknatnya Allah alal Yahudi atas orang Yahudi wan Nasara dan Nasrani.
mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Nah, Nabi di situ menakut-nakuti dengan apa-apa yang dikerjakan mereka. Nomor hadis 97. Hadatsna Abdullah bin Maslamah an Malikin an Ibni Syihab an Sa'id bin Musayyabi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi qatala semoga melaknati siapa Allah al Yahuda pada orang-orang Yahudi wan ittakhadhu menjadikan mereka kubur ambiyaim kuburan nabi-nabi mereka masajida tempat sujud. Jadi sungguhnya Kanjeng Nabi berkata, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi Jadi sungguhnya Nabi bersabda, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Jadi kuburan itu tidak boleh dipakai jadi masjid. Nabi pun kuburannya Nabi bukan di dalam masjid, itu di luar masjid, di rumahnya Nabi sendiri. Kalau masjid yang sekarang kan besar sekali itu, diperluas di Madinah itu. Jadi kalau tidak ingin mendapat laknat dari Nabi, jangan sampai membuat